belum terlalu nyambung. Lanjut. Saya menjadi leader GEG itu akhir 2014. Jadi ketika Google Education, waktu itu namanya masih Google Apps for Education. Ya, kalau di GEG kita dikenal dengan istilah GEG tua. GEG tua itu saya, ada Pak Steven waktu itu, Steven Tutantro, terus Pak Budi di Surabaya, Pak Fatur di Perturahim di Kaltim, nggak banyak. Saya juga. Nah, ada yang penting di sini, saya aktivis legal software. Jadi maaf, saya sudah sekitar 20 tahun itu nggak pakai Windows, nggak pakai Microsoft, karena rasanya pakai Windows itu bukan saya sulit menghindari aplikasi bajakan kalau kayak gitu. Oh, Windowsnya original, gimana Office-nya? Office itu original, antivirusnya susah gitu. Jadi, nah orang yang punya karya ini, ya ini penting nih. Nanti menjadi salah satu why Chromebook. Nanti salah satunya di sini. Next. Ini suasana upacara apel pagi di Speedy. Jadi kami itu memulai aktivitas sebelum subuh. Jadi anak-anak ke masjid sholat subuh itu sudah pakai seragam. Sudah nyotor hafalan, sudah ini. Jadi memang ini adalah boarding school, suasana pesantren ini, suasana subuh nih masih lampunya masih nyala, terus ini itu. Jadi kami itu apel pagi jam 5.30, 5.40 dimulai. Pernah ada dari dinas yang mau jadi pembina upacara minta diundur dikit ke jam berapa gitu. Oke, kita undur ya, karena dia mau menjadi pembina upacara next. Nah, ini ada profil, ini di skip aja karena tautannya ada saya share di ini sedikit video yang menggambarkan tentang profil. Tapi skip aja mungkin ya. Kalau mau ditonton nanti gitu, atau ada yang ini sedikit profil. Jadi kami sebenarnya berdiri, jadi gini, Darul Istiqomah itu sebenarnya berdirinya tahun 70, Darul Istiqomah, tapi madrasah dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah gitu. Jadi di bawah naungan Kemenak. Nanti pada tahun 2011 kita mau bertransformasi mendirikan SMP dan SMA di bawah naungan Kemendikbud. Jadi memang asalnya ini pesantren. Dan memang tempatnya di pesantren. Madrasah Sanawiyah Aliyah. Tetapi ya mohon maaf, kami merasa bahwa Kemdikbud itu lebih profesional mengelola pendidikan daripada Kemenak, mohon maaf. Sehingga kami harus berada di bawah naungan Kemdikbud. Maka kita pernah mendirikan SMP dan SMA. Waktu itu awalnya memang khusus putri. Sekarang sudah mulai ada Spadi tahun ini tadi. Bahkan ada SMK yang kita akan sudah keluar izinnya. Mungkin nanti akan beroperasi di tahun ajaran depan. Kita mulai mengimplementasi Google Education itu, jadi karena saya mengadopsi Google Apps for Education itu akhir 2014, jadi 2015 itu sudah ada pelatihan Google Apps untuk guru-guru. Ya. Sudah ada e-rapor berbasis Google Apps itu di semester pertama 2015-2016. Kami sudah 2 kali diakreditasi dan selalu dapat nilai A di 2014. Bahkan 2019 kemarin kami mendapat akreditasi dengan nilai tertinggi di Sulawesi Selatan. Sampai-sampai asesornya dicurigai jangan-jangan ada sampai asesor lain penasaran mau kunjung juga berkunjung. Jadi kami 2 kali dikunjungi asesor. Saya penasaran kok jangan-jangan ini ada main ini sampai dapat nilai kayak ini gitu. Nah, kami menjadi Google Reference School. Jadi selama kita menggunakan Google, karena nggak ada tuntutan apa-apa untuk kita menjadi reference. Jadi guru kita tidak diakreditasi, tapi kita habitnya udah dapat, skillnya dapat. Nah, ketika kita ditantang oleh
Google, bisa nggak jadi reference school? Apa syaratnya? Syaratnya gurunya harus certified level 1 sekian persen, level 2 sekian persen, trainer sekian. Kita penuhi itu, dan jadi nanti pada 2020 baru guru-guru kita mulai ujian sertifikasi. Ujian sertifikasinya, saya sendiri udah 2 kali sertifikasi saya expire, udah diperpanjang. Ya. Jadi kalau ditanya saya sekarang levelnya apa, saya TSA sekarang. Jadi nggak sampai trainer juga karena lagi ditutup nih trainernya. Tapi itu sudah expire, sudah perpanjangan. Dan alhamdulillah pada bulan Agustus 2022 kita resmi menjadi Google Reference School ketiga di Indonesia. Kemudian kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk SMP dan SMA, dan SMP-nya itu sudah berbagi mandiri. Kita sekolah penggerak. Lokasinya di sini. Siapa tahu nanti ada mampir di Bandara Makassar, itu aja 15 menit aja kalau lancar ya. Ini titik. Oke. Fokus. Nah, ini ada. Jadi sebenarnya justru IT nggak jadi fokus gitu. Fokus gitu tuh akhlak, bahasa, tarbiyah, Quran, akademik, pengembangan diri. Ini IT-nya kenapa enggak ya? IT-nya kan semua. Next. Oke. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Jadi kita ini suka bid'ah-bid'ah juga sebenarnya. Kita bikin ruang kelas modelnya kayak gini. Ya. Kita menamainya butik kelas. Kalau di hotel tuh. Kan gini Pak ya. Kan kalau hotel itu kan ada hotel bintang 3, bintang 4 ya kan gitu. Nah, ada hotel yang keluar dari standar perbintangan, namanya butik hotel. Ya. Nah, kita juga keluar dari standar kelas itu kayak gimana? Kita membuat kelas ya dengan tema-tema tertentu, dan ini moving class. Jadi mirip orang kuliahan, anaknya yang pindah. Ya, ini salah satu modelnya seperti ini. Ini ada yang seperti ini modelnya. Next. Ada juga gazebo. Jadi tempat belajar itu macam-macam. Tidak dalam suatu ruang kotak ini dengan suasana yang monoton, tapi jadi setiap kelas ini ada temanya. Ada temanya. Next. Nah, kenapa kami memilih latar belakang studi memilih menggunakan Chromebook? Karena kita mau bicara Chromebooknya aja, ya, nggak bicara terlalu banyak yang lain. Ada 3 hal yang mendasari kenapa kita menggunakan Chromebook. Yang pertama ada 3 quotes. Pertama, didiklah anakmu sesuai zamannya. Next. Karena dia akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Itu 1. Ini quotes pertama. Kenapa Chromebook? Yang kedua, jangan melarang anakmu mendekati sungai karena kamu takut dia tenggelam, tapi ajarilah dia berenang. Ini salah satu yang kami pegang karena gini. Boleh nggak di pesantren itu pendidikan isolatif namanya. Pesantren yang itu memang didirikan biasanya di luar kota, yang susah dikunjungi, yang santrinya susah lari, susah ngacir gitu kan. Memang ditempatkan yang jauh karena dia terisolasi. Nah, di satu sisi teknologi justru membuat anak-anak itu bisa bergaul kemana-mana karena dia membuka dunia. Jadi itulah sebabnya teknologi itu biasanya dimusuhi di pendidikan pesantren. Ya, biasanya karena itu tadi, anak-anak bergaulnya kemana-mana nih, ya, padahal mereka diisolir karena pembinaan akhlak. Bagaimana caranya mempertemukan ini? Biasanya kita ketemu 2 masalah. Apakah laptop, HP itu boleh atau dilarang? Itu menjadi perdebatan sampai hari ini. Dilarang, mereka gaptek, diizinkan, mereka bablas. Nah, nanti ketemunya di Chromebook. Solusinya di sini. Next. Dan quotes yang ketiga adalah teknologi itu mudah dan memudahkan, karena itu tujuan dari menciptakan teknologi. Yang membuatnya terasa sulit karena dia mengubah kebiasaan. Jadi yang sebenarnya yang susah move on itu sebenarnya gurunya, muridnya enggak. Percayalah, sejak K13 diterapkan, mapel tik hilang dari K13. Percayalah, anak kita nggak ngerti Microsoft Office sekarang. Iya. Gurunya yang karena bikin skripsi pakai itu, muridnya enggak. Ya. Kami ada satu contoh misalnya,
ada guru-guru tahfiz ya. Guru tahfiz itu hafal Quran 30 juz mungkin. Namanya mungkin itu bolak-balik bisa. Itu, tapi mereka diantaranya banyak yang beberapa bukan sarjana, nggak pernah bikin skripsi. Nah, karena dia menjadi guru, dia membina, dia harus terlibat dengan administrasi keguruan. Mereka diberikan pelajaran komputer. Kepala tahfiz mengatakan, tolong ajarin guru-guru tahfiz ini. Kita ajarin langsung Google Workspace. Jadi nggak ada lagi Windows, Microsoft Office, ini Word, Excel, mereka nggak. Dan ternyata jauh lebih mudah. Dan begitu mereka melihat Microsoft Office sekarang, mereka bingung. Ini ada apa? Kok menunya banyak sekali? Ya, ini kepake semua nggak menunya? Ya, namanya itu menunya banyak, tapi jadi ini 3 hal. Oke. Jadi kenapa kita menggunakan Chromebook? Karena 3 alasan tadi. Yaitu yang pertama adalah karena pertama dia berbasis teknologi terkini. Cloud computing. Karena banyak juga orang yang belajar nyetir mobil, kursus nyetir mobil, tapi mobil yang dia pelajari mobil manual. Udah mahir, dia ke showroom mau beli mobil, yang ada tersedia mobil matic, bahkan mobil listrik. Ya, jadi ilmu yang dia udah pakai, yang dia udah pelajari, ternyata nggak terpakai. Karena seperti itu. Jangan sampai kita mengajari atau mempelajari teknologi yang sebentar lagi ditinggalkan. Apa itu? Bergeser dari desktop computing ke cloud computing. Next. Yang kedua adalah ramah hardware. Kami juga sudah menggunakan bukan cuma Chromebook tapi Chrome OS Flex. Terutama komputer-komputer kami yang udah tua, ya nggak bisa lagi. Kalau nyalain komputernya itu, dia apa? Biasa bikin Indomie itu jadi Indominya itu baru kebuka tuh. Saking ya molina kecil gitu kan. Nah, begitu kita menggunakan Chromebook, diinstal ulang, masukkan Chromeflex di situ. Alhamdulillah sekarang Chromeflex juga sudah bisa menggunakan lisensi. Yang ketiga, mudah berkolaborasi. Nah, ini persoalan beratnya sebenarnya Google Reference School. Mengubah habit satu orang itu susah. Skillnya dapat, skillnya. Ya, kalau saya mengatakan tadi, kalau ada co-kapten ya, mensosialisasikan akun belajar ID menggunakan PowerPoint dan Zoom, itu kan berarti skillnya dapat, habitnya nggak dapat. Habitnya, mengubah habit satu orang itu susah, apalagi habit sekelompok orang. Sementara kalau saya sudah pakai WhatsApp, tetapi guru-guru lain masih SMS, gimana saya kolaborasi? Kita harus sama-sama WhatsApp, baru bisa. Saya WhatsApp, guru lain Telegram, ada yang pakai Signal, ada yang pakai, bisa kolaborasi? Nggak bisa juga. Udah canggih semua, tapi karena pelatihannya masing-masing pelatihan di luar. Ada pelatihan diselenggarakan PGRI, 3 orang guru ikut. Ada diselenggarakan oleh IGI, 2 guru lainnya ikut. Diselenggarakan komunitas guru merdeka. Nah, masing-masing belajarnya di luar. Ngumpul di sekolah, ilmunya beda-beda, berdebat. Bagusan mana WhatsApp atau Telegram? Bagusan mana? Itu aja yang dikerja, nggak jadi kolaborasinya. Di SPD tidak boleh begitu. Yang memilih adalah bagian IT-nya dan ditetapkan ini decision. Yang kita pakai adalah ini dan hentikan perdebatan mana yang lebih bagus. Karena yang kita butuhkan adalah keseragaman dan pelatihannya juga mudah. Next, kemudian, nah ini terutama yang tadi pesantren. Apa sih kelebihan dari Chromebook? Bisa ditidakbisakan. Oh, itu kata kuncinya. Chromebook itu kelebihannya apa? Bisa dibuat tidak bisa. Kami melarang anak kami nonton video streaming. Yang boleh cuma YouTube. YouTube pun dibatasi. YouTube itu pembatasannya 3 level. Ya. Jadi bisa kita batasi very restrict dan umum. Nah, yang mana yang boleh ditonton oleh anak-anak? Suatu ketika ada anak kita ketahuan nonton film. Jadi Chromebooknya ditangkap, teliti dia mengakses situs apa sampai kok bisa nonton. Ternyata anak kita menyelundupkan flash disk yang isinya film.
Karena kami sudah ngatur setiap kali anak itu log out dari Chromebooknya, semua local storage-nya, data di local storage-nya terhapus. Itu udah di setting. Tidak boleh menyimpan data di local storage. Semuanya harus di akun. Ya, jadi ketika anaknya sudah shutdown, maka automatically semua data di local storage terhapus. Itu bisa kita atur dari panel konsol admin. Nah, ketika itu mereka menyelundupkan flash disk nonton. Apa yang terjadi? Begitu sampai laporannya, yang bagian Chromebook langsung memblokir, mendisable external storage di Chromebook. Itu nggak usah nangkap satu-satu, dari panel adminnya saja diubah. Seketika kalau dicolokkan flash disk, dicolokkan eksternal hard disk, nggak kebaca. Sempat ada orang tua komplain, itu rusak. Padahal memang sengaja dibuat seperti itu. Kalau sudah di atas jam 8 malam, Chromebooknya nggak bisa login, karena anak-anak sudah harus tidur. Karena anak cepat bangun, jadi cepat tidur juga. Ada namanya program tilawah, tidur lebih awal. Ya. Jadi cepat tidur, jam 8 udah tidur anak di sana. Jadi memang Chromebooknya itu juga selain memang nggak boleh dibawa ke kamar, juga kalaupun ada yang lolos nggak bisa login. Nggak bisa login karena pernah ada anak habis liburan kembali ke kampus, Chromebooknya itu tidak disetor, disembunyikan. Ya, tengah malam dia sering online gitu, mengaktifkan pada saat yang lain sedang tidur. Gampang, dari panel admin kita set dia sebagai Chromebook hilang. Kalau Chromebook di set sebagai Chromebook hilang, begitu dinyalakan yang muncul cuma tulisan Chromebook ini milik Speedy, harap dikembalikan. Nggak ada yang lain yang bisa muncul. Ya, mau dijual dan apa dijual di apa nggak bisa, yang muncul cuma itu. Jadi akhirnya baru anak itu datang melapor, kembalikan Chromebooknya karena nggak bisa dipakai. Next, dan paperless, menghemat pengadaan buku karena kita banyak pakai e-book. Tetap buku juga ada, tetap masih ada, dan biaya TK. Udah ada di kelas itu nggak ada lagi absen kertas, semuanya sudah online. Ini alasan menggunakan Chromebook, dan ini kita sudah pakai di sini. Next. Ini contoh-contoh praktik baik penggunaan Chromebook di Speedy. Jadi bagi anak-anak itu kan Chromebook itu bisa mendownload Play Store, bisa terhubung dengan Play Store. Cuma kita membuat aturan kalau situs dia sifatnya blacklist. Blacklist artinya semua boleh kecuali yang ada dalam daftar nggak boleh. Nah, kalau Play Store kebalik, kita sifatnya whitelist. Semuanya nggak boleh kecuali yang diizinkan. Jadi kalau ada aplikasi diluncurkan ini, mereka melapor dulu untuk diizinkan dibuka. Jadi tetap isolatif. Mereka nggak bisa mendownload WhatsApp, nggak bisa mendownload. Ada Google Chat. Kalau mereka mau chatting Google Chat. Tapi kita sudah atur siswa hanya bisa chatting dengan sesamanya siswa Speedy dan gurunya, nggak bisa chatting keluar. Udah diatur. Nggak bisa berbagi dokumen keluar. Google Meet-nya kita atur tidak bisa meet mengundang orang luar, nggak boleh. Kalau mau mengundang orang luar, pakai akun guru. Guru yang harus buatkan. Kalau siswanya nggak bisa. Next. Jadi seperti itu. Kemudian bukan cuma para siswi, tapi juga guru juga jadi supervisi perangkat pembelajaran guru itu oleh kepala sekolah tidak lagi fisik, karena mereka menyimpan perangkat pembelajarannya di Google Drive. Jadi kepala sekolah itu tinggal periksa komentar ini mau diperbaiki, ini semua diperiksa di situ karena di itu semua. Next. Kemudian dalam suasana belajar mengajar ya seperti ini ya juga. Jadi Chromebook itu karena rasanya ada asesmen berbasis komputer, tapi ngajarnya nggak pakai komputer, belajarnya nggak pakai komputer, tapi ujiannya pakai komputer. Ini kan nggak konsisten. Nah, jadi harusnya sejak belajarnya itu pakai komputer, supaya kalau asesmennya berbasis komputer enak gitu, nyambung ya. Ini yang kita lakukan, pembelajarannya harus menggunakan seperti ini. Next lagi. Kemudian
Ini contoh ya alat-alat. Jadi gini, kita masih menggunakan classroom. Kenapa classroom? Classroom itu kan kelas maya. Ya. Padahal kita pondok loh, yang 24 jam siswanya bersama dengan gurunya. Ngapain pakai kelas maya? Kita kan kumpul aja, anak-anak kumpul. Kita mau jam berapapun bisa. Ya, tapi nggak gitu. Kita kalau dalam taksonomi Bloom itu urusan yang paling bawah itu pemberian materi itu selesai di ruang maya. Dan dia asinkronus. Jadi guru memberikan materi apa dan sebagainya itu melalui classroom untuk dipelajari di luar jam sekolah. Kenapa di luar jam sekolah? Karena dulu classroom itu asinkronus. Karena dia asinkronus ya terserah mau apa. Nah, jadi ketika guru masuk kelas itu langsung diskusi. Kira-kira menurut kamu kenapa Jepang menyerah sama sekutu pada Perang Dunia Kedua? Ini asumsinya semua anak udah baca, udah nonton peristiwa Perang Dunia Kedua. Jadi tinggal diskusi. Nah, kalau waktu kita di kelas habis memberikan materi aja, nah itu yang biasanya ngantuk apa, next lagi. Kemudian asesmen juga bisa dibuat asesmennya juga seperti diskusi gini tadi ya. Karena jadi guru itu diskusi ya, karena anak kan bisa mengeksplor banyak dengan produk. Ini ada contoh ya, tapi nanti buat karena ada tautannya. Menggunakan misalnya Chromebook tambah Google Form tambah Google Sites ya, untuk membuat asesmen menyenangkan ya. Nah ini judulnya seperti next aja. Nah ini dalam permainan ada, jadi sebenarnya ini formatif, tapi siswa itu seolah-olah diajak berpetualang secara virtual. Lalu jadi dia membuka Google Form, ada pertanyaan, kalau jawabannya benar dia arah ke sini, dan kata kuncinya apa itu ada dalam bacaan, ada dalam ini, sehingga anak-anak nanti kalau dapat hadiah gitu dalam petualangannya itu, dan gurunya menyiapkan betul hadiahnya. Yang berhasil sampai ke ini level ini dapat hadiah gini, dan apa coklat kayak apa kayak gitu. Itu kreativitas guru. Ini nanti bisa tapi gak usah di sini. Ini bisa kalau apa seperti apa sih contohnya yang dimaksud itu bisa menggunakan tautan ini. Jadi ada seperti ini. Ini kan pelajaran Pak ya. Nah ini ada ceritanya seperti ini. Lalu kemudian ada pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian ada kata kunci. Kalau kata kuncinya cocok, nah, terus kata kuncinya itu apa? Baca di atas gitu. Baca di atas baru bisa masuk. Nah kalau bisa masuk langsung lanjut. Nanti ada video yang harus dinonton misalnya, atau ada ini yang kalau dapat kita bisa lanjut. Kalau enggak, dia bisa memecahkan teka-teki, bisa lanjut. Nah sampai nanti dia di level mana. Tapi mainnya cuma Google Sites dan Google Form. Ya, kembali ke slide aja, nanti dimainin. Karena yang bikin juga guru bahasa Inggris bukan saya. Oke, next. Nah, ada juga anak-anak membuat aplikasi-aplikasi ini project ya, karena anak-anak itu berbasis project. Ada misalnya membuat kamus Iftah contohnya. Ini kamus Iftah ini, Iftah itu, nah Iftah itu artinya istilah fikih, tauhid dan akhlak. Contoh aja itu di klik tautannya dulu. Jadi ini cari anak-anak. Nah itu misalnya cari kata misalnya apa kayak tayamum. Apa sih tayamum itu? Nah itu ada tayamum. Nah, jadi muncul tayamum itu apa ini. Ini masih terus dikembangkan, nanti ada yang dibuat lagi karena ini tahun 2021 nih dibikinnya. Ada yang lebih baru yang lengkap dengan ayat-ayat rujukannya dan sebagainya. Mereka seperti itu. Next. Jadi ini contoh aja. Ada kemudian next lagi. Ada juga yang membuat ini Iftahnya mau dibuat versi Play Store.
karena ini masih online guys. Kemudian ada juga yang membuat komik. Jadi kan ada di antara anak itu banyak bahkan Chromebooknya itu yang layar sentuh, yang touchscreen. Mereka biasa melukis di situ, menggambar di situ. Mereka membuat komik, ya. Komik dengan ini. Next. Ini contoh komiknya aja ya, bisa dibuka salah satunya. Contoh komik karya anak-anak. Ini komik tentang adab. Jadi ini, tapi ini digambar oleh mereka. Nanti pakai aplikasi apa entahlah gitu. Saya juga ini memang anak-anak nggak perlu diajari bikin video gini, dia akan bikin video pakai aplikasi apa nggak usah diajari. Mereka udah tahu. Intinya saya mau hasilnya video gitu. Oke, next. Itu adalah contoh ya yang dikerjakan oleh siswa menggunakan Chromebook. Ya, next lagi. Oke, ini bisa di slide ini kan ada di grup juga s.id CB Speedy ya, Chromebook Speedy. Ini kalau mau mantap. Mungkin masih ada slide sesudah ini. Siapa tahu ada yang merindukan saya. Nah, itu bisa di kontak di sini. Sebenarnya ada contoh lain yang kita bisa bantu perlihatkan, tapi bukan tentang Chromebook. Misalnya, mungkin buka satu situs Ruang Maya, sambung, ruangmaya.speedy. Ruang Maya ya, speedy.com. Ini adalah, tapi nggak bisa kebuka nih karena bukan orang Speedy. Jadi data apa yang muncul? Jadi di sini membantu anak-anak untuk biodatanya apanya. Jadi mereka kita interaksi di sini. Jadi ada roster, jadwal pembelajaran, ada ruangan, ada kalender akademik bahkan dan sebagainya. Ini semua di sini. Kalendernya berbasis Google Calendar. Semuanya Google.